Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan di antara nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa kuliah pada siang hari ini. Baiklah, tak perlu panjang lebar, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Berpikir dalam Mengkonstruksi Teori Dakwah. Dalam hal ini, pembacaan makalah yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian strategi dan kerangka. Strategi adalah konsep dan upaya untuk mengerahkan potensi sumber daya ke dalam rangkaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Pengertian pemikiran dakwah. Pemikiran dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau hasil berpikir. C. Konsep dakwah. Pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak, menyeru, ataupun memanggil. Dan untuk pembacaan makalah selanjutnya akan dibacakan oleh Rasul Galile. Kepada Rasul, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh awal Ramadan. Dasar-dasar hukum dakwah. Dasar-dasar hukum dakwah mempunyai dasar utama yaitu Al-Quran dan hadis. C. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. D. Macam-macam dakwah. Macam-macam dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang dilakukan lisan, yang dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lain. Metode ceramah ini tampaknya sudah sering dilakukan oleh para juru dakwah, baik ceramah di majelis taklim, khutbah Jumat di masjid atau di pengajian. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan perbuatan nyata, amal karya nyata, yang dari karya nyata tersebut hasil yang dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam yaitu dakwah melalui lisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku maupun internet. Pembacaan makalah terakhir akan disampaikan oleh Warida Muslika. Kepada saudari Warida Muslika, saya persilakan. Strategi dakwah merupakan istilah yang sering identik dengan kata taktik. Strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadap sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara maksimal. Dengan kata lain, strategi adalah siasat, taktik, dan manuver yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah. Adapun tujuan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah agar manusia berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga agar tercapai individu yang baik. Tujuan dakwah secara umum yaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam suatu aktivitas dakwah. Tujuan khusus dakwah yaitu yang pertama mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu mengingatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu membina mental agama Islam bagi kaum yang sedang mu'alaf atau yang masih mu'alaf. Dan yang ketiga yaitu mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Jenis pemikiran dakwah. Pemikiran dakwah Islam merupakan sesuatu format konstruksi bagi suatu program transmisi, transportasi, dan juga sosialisasi. Bahkan upaya asimilasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim. Adapun klasifikasi pemikiran dakwah yaitu paradigma dan kultural dan paradigma struktural. Paradigma kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pada Islam secara kultural. Paradigma dakwah struktural yaitu gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Demikianlah presentasi dari makalah kami
pada siang hari ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.